Halo, halo. Selamat datang kembali. Selamat melihat video ini sampai dengan selesai. Nah, untuk kali ini aku mau coba lihat sebenarnya apa sih yang orang lihat dari kita, atau mungkin penilaian orang dari kita. Mungkin beberapa di antara kamu ada yang masih penasaran atau mungkin pengen tahu orang itu melihat kamu seperti apa sih, atau kamu di mata mereka itu bagaimana. Oke, cepat aja kita shuffle dulu untuk kartunya. Kita shuffle, kita lihat. Oke, di sini mungkin kamu punya sebuah mimpi yang besar. Jadi orang itu melihat kamu sebagai seseorang yang ambisius, sebagai seseorang yang punya mimpi-mimpi besar untuk diwujudkan. Jadi orang itu menilai kamu sebagai pribadi yang sangat amat ulet, punya mimpi, punya planning, punya keinginan, punya harapan, punya cita-cita yang di luar nalar, tapi at least kalau menurut aku sih itu something's good ya, sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus. Oke, kita lihat lagi pandangan orang lain sama dirimu. Oke, kamu itu termasuk seorang yang religius, seorang yang punya sisi keagamaan yang cukup kuat. Jadi bisa disebut kamu termasuk orang yang religius di sini ya. Orang yang percaya akan Tuhan, orang yang menaati adat istiadat mungkin. Jadi di sini orang lain melihat kamu sebagai seseorang yang punya sisi religi yang kuat, seseorang yang memang taat beribadah gitu ya. Di sini kamu punya niat yang tulus, jadi kamu tipikal orang yang tulus, senang membantu sesama. Kamu juga terlihat amat sangat baik, jadi sisi kamu itu di mata orang lain terlihat orang yang benar-benar tulus. Kamu punya sifat yang sungguh baik, kamu punya sifat yang benar-benar senang menolong, tidak pendendam. Di sini juga kamu terkadang kekanak-kanakan, jadi kamu bisa disebut orang yang humoris sebenarnya, manja, punya sisi manja di saat-saat tertentu, tapi tidak selalu kamu tunjukkan kepada orang lain, mungkin hanya pada orang-orang tertentu saja. Di sini ada sisi kanak-kanakan kamu juga, ada terkadang egois kamu juga muncul, tapi tidak banyak ya. Ini kamu itu orang yang selalu belajar dari kesalahan. Kamu selalu belajar dari kesalahan. Jadi jika kamu melakukan sebuah kesalahan, kamu tidak menganggap hal itu sebagai pukulan, tapi kamu menganggap hal itu sebagai pembelajaran ya. Kita coba ambil lagi 2 kartu terakhir. Di sini kamu tipikal orang yang bisa menyembuhkan orang lain. Jadi energi kamu itu sebenarnya bisa menyembuhkan orang lain, bisa menghibur orang lain. Kamu punya energi yang orang itu kalau dekat dengan kamu bawaannya happy, bawaannya senang, bawaannya bisa disebut nyaman. Dan karena ini pembawaan energi kamu punya energi yang cukup bagus banget sih, bukan cukup ya, energi yang bagus banget, bisa membuat orang lain menjadi terhibur, bisa membuat orang lain menjadi sembuh luka-lukanya, atau misalkan ada orang yang sedang berkeluh kesah atau mungkin curhat ke kamu, feedback ke mereka adalah happy gitu. Oke. Kamu orang yang amat sangat mempunyai manajemen waktu yang baik. Jadi untuk kamu itu waktu adalah segalanya. Tidak ada kata telat, tidak ada kata ya, orang yang terorganisir sih di sini. Ya. Oke, aku masih penasaran nih. Aku ambil satu lagi ya.
Habis itu kita tarik kesimpulannya. 1, 2, 3. Oke, kamu adalah seorang yang bersinar di mata orang lain. Kamu termasuk orang yang memiliki power yang cukup kuat, memiliki kamu bisa disebut sebagai role model untuk orang lain, seperti itu. Kita tarik kesimpulannya, apa saja sih yang orang lain lihat dari kamu? Pertama, kamu mempunyai sisi keagamaan yang cukup kuat, kamu termasuk orang yang religius. Di samping itu kamu punya hati nurani yang amat sangat murni, kamu punya hati yang tulus, punya jiwa yang baik, senang menolong, senang membantu orang lain. Tapi memang ada something beberapa kali mungkin muncul sisi kekanak-kanakan kamu gitu. Kamu humoris, kamu jahil, kamu senang jailin orang gitu ya. Itu termasuk sisi kekanak-kanakan kamu, atau mungkin kamu manja. Di sini sesekali hal itu akan kamu tunjukkan, tapi hanya untuk orang-orang terdekat. Di sini kamu yang sering belajar dari kesalahan. Jadi kamu tidak pernah menganggap kesalahan itu sebagai suatu yang membuat kamu down, tapi justru kamu selalu belajar dari kesalahan. Kamu mempunyai energi penyembuh, kamu mempunyai energi yang bisa membuat orang lain yang tadinya mungkin bad mood atau sedih, energi kamu bisa membawa pembawaan yang positif untuk mereka. Jadi happy, jadi senang, jadi kalau dekat dengan kamu itu senang aja gitu, karena ada sisi kamu yang humoris juga. Jadi menyembuhkan luka orang lain, menyembuhkan kegelisahan atau kesedihan orang lain gitu. Jadi kalau orang dekat kamu ya happy. Kamu termasuk orang yang amat sangat menganggap bahwa waktu itu berharga, jadi sangat terorganisir. Kau punya manajemen waktu yang baik di mata orang lain. Terakhir, kamu merupakan seseorang yang amat sangat bersinar dan menjadi role model untuk orang lain. Jadi kadang ada orang yang kalau kamu pakai baju apa, mereka ngikutin kamu. Misalnya pergi kemana, mereka juga sewaktu-waktu akan pergi ke tempat yang pernah kamu datengin. Atau kalau kamu melakukan suatu hal, jadi mereka tuh tergerak untuk mengikuti kamu, karena kamu itu dianggap sebagai seorang yang benar-benar bersinar, orang yang punya power cukup bagus, cukup kuat, sehingga apa yang kamu lakukan itu akan mempengaruhi orang lain. Itu pembacaan untuk kamu yang ingin tahu seperti apa sih orang melihat kamu, atau bagaimana diri kamu di mata orang lain. Oke? Itu aja pembacaan kali ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai dengan selesai. Seperti biasa, doaku untuk kalian semua selalu dalam keberkahan, keberlimpahan, dan juga kesehatan, dilindungi oleh semesta. Jangan lupa untuk tersenyum, karena tersenyum sebagian dari ibadah, juga menyebarkan karma baik. Selalu berbuat karma baik, selalu berbuat hal baik, walaupun mungkin sometimes ada hal-hal buruk yang menimpa kamu, tapi jangan pernah membalasnya karena semesta punya hukumnya sendiri. Oke? Terima kasih dan bye-bye.